Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Otoni Sulu, Manajemen Pariwisata dengan NIM 2310411125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari UTS Manajemen Pariwisata. Di sini saya ambil topik yaitu perbandingan dampak pengembangan pariwisata antara Pantai Sorake Nia Selatan dan juga Danau Toba, yaitu di Sumatera Utara. Pantai Sorake merupakan salah satu destinasi wisata yang unggul di Pulau Nias, Sumatera Utara. Nah, pantai ini juga dikenal secara internasional sebagai lokasi surfing dengan ombak yang besar dan stabil. Selain wisata olahraga air, Pantai Sorake juga memiliki daya tarik alam yang indah, serta menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Danau Toba adalah vulkanik terbesar di Indonesia yang memiliki panorama alam yang sangat indah. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang menjadi pusat budaya Batak. Destinasi ini tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga wisata budaya, sejarah, dan kuliner yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Baik juga memiliki daya tarik alam yang indah serta menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Nah, mari kita mengenal lebih dalam tentang Pantai Sorake. Pantai Sorake ini yang pertama memiliki wisata pantai surfing, di mana Pantai Sorake terkenal sebagai destinasi wisata laut dengan aktivitas utama yaitu surfing. Nah, ombak kelas besar dunia, di mana Pantai Sorake ini memiliki ombak yang tinggi dan stabil dan cocok untuk pelancar internasional. Jadi sangat recommended untuk ombak-ombak kelas dunia. Jadi sangat recommended untuk melakukan kegiatan-kegiatan surfing tadi, yang sehingga dapat menarik perhatian dari wisatawan lokal dan mancanegara. Dan wisata ini banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama peselancar dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini sumber dari Nias Pro 2022. Video ini menampilkan kegiatan Nias Pro 2022 di Pantai Sorake yang dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Menteri Pak Sandiaga Uno waktu itu, serta memperlihatkan potensi wisata surfing kelas dunia di Nias Selatan, yaitu Expo. Sini kita bisa lihat bagaimana ombaknya begitu besar dan stabil sehingga menarik daya tarik dari para peselancar baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti itu. Kita bisa lihat dari video berikut. Nah, dampak positif dari Pantai Sorake ini yaitu meningkatkan jumlah wisatawan sehingga memberikan dampak yang baik bagi pelaku UMKM. Terjadinya pembelanjaan UMKM puas membuka tempat untuk melakukan jualan dan orang-orang yang berdatangan akan membeli di sana. Ini adalah foto International Expo yang diadakan di Nias Pro 2025, di mana Bupati Nias Selatan, Soki Atululaia melalui sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2025 BSLKS 6000 ini adalah 21 Juni 2025. Dampak negatif kegiatan pariwisata di
Sorake. Nah, ini merupakan salah satu eh, dampak negatifnya, yaitu dari kegiatan pariwisata tadi, yaitu sampah dari aktivitas wisata dapat mencemari daya pantai dan laut jika tidak dikelola dengan baik. Ini contohnya sampah-sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan lokasi wisata ini penuh dengan sampah, seperti sampah organik maupun anorganik. Ini yang paling bahaya nih, sampah-sampah plastik yang tidak bisa dikelola dengan baik oleh panitia maupun eh, dari individu yang datang, tidak ada inisiatif yang baik. Dan juga ayo kita sekarang kita mengenal lebih dalam lagi Danau Toba. Nah, Danau Toba ini merupakan wisata alam dan juga budaya, di mana Danau Toba menawarkan pemandangan alam yang indah sekaligus kekayaan budaya Batak yang masih terjaga. Wisatawan domestik dan mancanegara, di mana destinasi ini menarik perhatian dari wisatawan baik dari berbagai daerah di Indonesia pun dari luar negeri, dan juga mereka menawarkan fasilitas-fasilitas mulai dari eh, hotel, transportasi, destinasi budaya yang sangat banyak, dan juga pendukung seperti hotel-hotel yang eh, bagus, terus ada museum dan tempat-tempat pertunjukan budaya. Nah, ini adalah sumber dari YouTube. Video ini menampilkan keindahan alam Danau Toba, keberadaan Pulau Samosir, serta kehidupan dan budaya masyarakat Batak menjadi daya tarik wisata utama di kawasan Danau Toba. Ini lab Toba, itu mereka menampilkan budaya, di mana kebiasaan-kebiasaan budaya masyarakat Batak yang bisa menjadi daya tarik wisata umum, menjadi daya tarik wisatawan mulai dari dalam negeri maupun eh, mancanegara, karena dia memiliki keunikan dan menawarkan pemandangan-pemandangan yang indah. Dampak positif dari kegiatan Danau Toba ini, tradisi seni tarian musik dan adat Batak akan semakin dikenal dan tetap terjaga melalui kegiatan pariwisata. Dan secara tidak langsung dengan kegiatan pariwisata ini, orang-orang yang penasaran dari luar negeri maupun yang ada dalam negeri, mereka lebih kenal, lebih dekat dengan budaya-budaya dari Batak. Jadi selain eh, kita mendapatkan keindahan dari Danau Toba, kita juga bisa mengenal tradisi kebudayaan. Jadi banyak yang bisa kita pelajari. Kita dapat keindahannya, kita juga dapat eh, budaya dari orang-orang sana. Seperti itu. Terus di sana ada usaha kuliner, kerajinan tangan, souvenir, dan produk khas Batak yang semakin berkembang karena permintaan dari wisatawan dari mancanegara ya, dan juga tidak kalah dari dalam negeri, seperti itu. Karena memiliki khas tersendiri yang membuat orang itu tertarik, seperti itu. Nah, dampak negatif kegiatan pariwisata di Danau Toba ini dilansir dari Metro, Pulau Samosir dipadati kendaraan pengunjung karena banyaknya orang yang berdatangan. Jadi membuat kepadatan, macet di daerah sana. Jadi pada musim liburan itu jumlah wisatawan yang tinggi dapat mengakibatkan kemacetan, kepadatan di beberapa lokasi wisata. Meningkatkan jumlah pariwisata dapat membebani fasilitas seperti jalan, tempat parkir, dan area publik lainnya. Sehingga eh, kondisinya macet dan kepadatan terjadi di jalan raya.
karena ya inilah salah satu dampak negatif karena mungkin fasilitasnya yang masih belum begitu memadai. Perbandingan dua objek dari Pantai Soraka Nias Utara, Nias Selatan, dan Danau Toba Samosir. Nah, ini aspek jenis wisata Pantai Soraka Nias Selatan. Eh, Kalau Pantai Soraka wisata bahari dan surfing, dan Danau Toba itu wisata alam dan budaya. Itu daya tarik utamanya. eh, Pantai Soraka memiliki ombak kelas dunia untuk surfing. Danau Toba memiliki danau vulkanik terbesar di Indonesia dan budaya Batak. Wisatawan didominasi peselancar lokal dan mancanegara. Danau Toba wisatawan domestik dan mancanegara. Pantai Sorake dampak ekonominya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pelaku wisata. Di Danau Toba meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai sektor pariwisata. Dampak budaya memperkenalkan budaya Nias kepada wisatawan. Danau Toba melestarikan dan mempromosikan budaya Batak. Untuk dampak lingkungannya berpotensi menimbulkan pencemaran pantai dan kerusakan pesisir. Di Danau Toba melestarikan dan mempromosikan budaya Batak. Dampak infrastruktur di Pantai Surakenias masih terbatas dan terus berkembang. Di Danau Toba lebih lengkap dan berkembang. Pantai Sorake, kondisi wilayahnya Nias masih menghadapi tantangan sebagai wilayah yang pernah termasuk kategori daerah 3T, sehingga mengembangkan pariwisata ekonomi masih terus ditingkatkan. Danau Toba didukung pembangunan yang lebih intensif sebagai destinasi prioritas nasional. Solusi pengelolaan sampah ketat, menyediakan tempat sampah yang memadai serta meningkatkan pengawasan dan kebersihan kawasan wisata. Edukasi wisatawan, memberikan informasi dan sosialisasi kepada wisata agar menjaga kebersihan serta menghormati budaya lokal. Regulasi pembangunan kawasan wisata, pemerintah perlu mengatur pembangunan fasilitas wisata agar tidak merusak lingkungan dan karakter daerah setempat. Kesimpulannya, Pantai Sorake dan Danau Toba merupakan destinasi wisata yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan promosi budaya daerah. Namun, pengembangan pariwisata juga menimbulkan beberapa dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Dibandingkan Pantai Sorake, Danau Toba memiliki yang lebih berkembang, sedangkan Pantai Sorake memiliki keunggulan sebagai destinasi surfing kelas dunia. Karena itu diperlukan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Daftar sumber modul mata kuliah manajemen pariwisata di Sumut, Info Sumut, Kementerian Pariwisata, Badan Pelaksana Otorita, Pondok Indonesia Official. Horas Yahoo, terima kasih. Marjua juga.